Dari satu kesaksian ke satu kesaksian yang lain. Kalau diperhatikan nanti kan antagonis semua. Yang satu justru merasa salah, bertobat, ditolong Tuhan. Yang satu merasa diberkati Tuhan, sombong jadi jatuh. Ya dah? Yang satu, asal aku melayani Tuhan, tidak pernah ditinggalkan. Benar tidak? Coba, kita harus belajar, saudara-saudara. Sebab itu memang kalau kita mau belajar firman Tuhan, kita akan menjadi dewasa dan tidak akan tergoyahkan. Biarpun ada angin menderu, ada ombak memukul, tetap kita selamat. Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa, maha perkasa. Tetapi kerap kali kita apa? Tidak waspada. Ini. Kenapa? Bapak tadi bersaksi mengatakan bahwa sudah berdoa loh. Berdoanya apa? Kalau mereka salah, ribu ampun, kasih roh. Wah, gampang dong? Gampang. Kalau ngomong. Tapi prakteknya kena Yang kena apanya tadi? Gengsinya, musuh itu naik. Langsung yang keluar apa? Ampun? Fonis yang keluar. Ini loh saudara. Sebab apa? Sebab hati dan daging belum searah. Ini. Engkau harus dididik oleh Tuhan sampai searah. Apa yang engkau lakukan, engkau yang katakan, itu keluar dari hati. Ini. Sekarang saya tanya, apakah satu karunia daripada Tuhan yang berlimpah-limpah itu satu jaminan? Apakah karunia yang diberikan oleh Tuhan itu keberhasilan maupun segala perkara suatu jaminan? Tidak. Justru yang diberi banyak dituntut banyak, yang dipercayakan banyak dituntut lebih banyak. Tidak loh. Yang diberi sedikit dituntut sedikit, yang diberi banyak dituntut banyak, yang dipercayakan banyak dituntut lebih banyak. Ada 3 hal hati-hati. Nah sekarang saudara bilang apa? Kayak tadi kesaksiannya tadi ya. Salah sedikit saja, terus 4 cabang mau ditutup. Serap. Sebab apa? Dia diberi banyak, dituntutnya banyak. Salah sedikit, ceplok. Wah. Kalau yang enggak tahu banyak, cuma sedikit lah. Enak mana? Mau diberi banyak, tuntutannya sedikit. Ya kan? Bener enggak? Ya. Lah itu sebetulnya sifatnya apa loh? Hah? Sifat daging, ego. Ini loh saudara. Banyak kadang-kadang Tuhan mengatakan, Pak Isa, saya ini salah sedikit saja kok. Loh, salah sedikit? Terus diapain? Pulangnya kok banyak. Loh, itu tandanya kamu pasti dipercayakan banyak. Tetapi kalau engkau dipukulnya sedikit, itu malah kamu harus sedih hati. Kok sedikit ya Tuhan? Mau dipukul yang banyak. Loh, itu harusnya begitu. Lah itu tandanya, saudara kalau pakai mikroskop, tambah kelihatan yang kecil-kecil, kelihatan yang gede-gede. Yang kecil-kecil. Yang tidak kelihatan mata telanjang, kelihatan semua. Itu harusnya orang Kristen. Loh, tapi kepengennya apa? Yang kelihatan yang gede-gede aja, yang kecil-kecil jangan kelihatan. Loh, itu tambah blow-on apa tambah pinter? Loh, kalau Anda itu mulai tua, matanya itu sudah pakai kacamata, itu malah, yang kecil-kecil malah hilang atau malah kelihatan? Malah hilang. Kelihatannya yang gede-gede. Sebetulnya itu baik loh. Menurut dunia. Sebabnya apa? Bapak-bapak ini, kalau tambah tua istrinya tambah baik apa tambah jelek? Hah? Jujur. Yang bilang baik kan ibunya. Bapaknya dong, jangan malu. Ada ibu-ibu tidak apa-apa. Tambah baik apa tambah jelek? Tambah baik. Tambah sama ibunya. Nah,
Jadi secara jasmani ya, jasmaninya kelihatan tambah jelek. Jadi kalau tidak pakai kacamata tambah baik dah. Betul dah, keriputnya tidak ketok. Tambah lama tambah remeng-remeng gitu. Jadi kelihatannya masih masa muda dulu ya dah. Tapi saudara perhatikan, itu dunia. Tapi kalau engkau di dalam Yesus, ini saya alami sendiri. Tambah lama tambah baik. Yang jelek gak kelihatan. Sampai heran saya. Saya bilang, loh Tuhan, istriku itu sudah setengah abad ini. Saya bilang, saya sudah setengah abad, dia setengah abad. Saya bilang, kok cinta saya kok tambah dalam itu ya bingung saya. Sebabnya apa? Loh ini saya buktikan sendiri. Sampai heran luar biasa. Istri saya itu kulitnya jadi tambah lama itu tambah tidak kuat. Betul dong? Tambah peka sekali lalu terjadi eksim. 3 tahun. Bayangin. Tapi saya lihat dia kok malah kesengsem. Saya bilang, loh kok malah kesengsem? Kok bingung saya? Saudara tahu, justru di situ letaknya orang Kristen. Saya barusan tahu di situ itu kasih. Setelah saya menyadari, saya berdoa, Tuhan, Engkau kan tidak pernah memberikan penyakit ini. Ini bukan daripadamu. Dan saya berdoa, sungguh-sungguh. Tuhan jawab, itu tidak soal. Itu dapat dihilangkan dalam waktu 3 hari. Pakai apa? Aku kasih hikmat. Kasih ada obat ini. Langsung terang dalam 3 hari. Persis mulus lagi. Iya, anak Tuhan itu jangan menghadapi musibah sedikit itu sudah grogi. Belum sudah, loh, kok begini Tuhan? Loh, pertama kali kok begini Tuhan? Itu saja sudah merupakan suatu gerutuan yang paling kecil. Nanti lama-lama, kok enggak sembuh. Lalu setan mulai ngomong, lah Tuhanmu mana? Saya enggak disertai lagi, mulai jauh dari Tuhan. Saudara harus mengucap syukur. Sebab kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, kalau dilihat yang jelek, tidak ada satu yang bisa masuk surga. Betul nggak? Coba orang segini banyaknya berani bilang, ada yang baik. Ya, suami bilang, istriku baik. Kalau di depan suaminya. Kalau di depan istrinya, coba di luar. Nanti kan lihat yang lain. Kalau pasti lebih baik daripada istrinya. Toh. Nah, ini terus terang jujur saja. Iya dah, ibu-ibu juga begitu dah dulu. Belum kena, ya aduh paling baik. Setelah kena belangnya kelihatan semua. Aduh hatinya sakit, ditutup dulu, nggak ngaku. Sekarang jadi suamiku jadi belangnya kelihatan semua. Kecewa, betul nggak? Perlu pelepasan gitu. Sebab kecewa itu akarnya, akar pahit. Sebab mulai kecewa, setiap nanti kalau suaminya ngolok baikin sedikit, apa yang ngomong di sini? Pura-pura. Loh betul enggak? Ini loh, hati-hati, bersihkan, kosongkan cawan bejanamu supaya menjadi berkat yang luar biasa. Ini pengalaman sungguh saudara. Kalau engkau ikut Tuhan, tambah lama, tambah kelihatan yang baik. Pindah dengan Tuhan. Pada malam hari ini kita belajar firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-17. Jadi nanti kalau kena firman Tuhan ngaku loh ya. Jangan malu-malu ya. Sebab ini terus terang saya kalau bawa firman Tuhan tidak teseng ngaling-ngaling. Saudara senang biar puji Tuhan, tidak senang tidak apa-apa, saudara tidak gaji saya. Nggak diundang lagi ya, nggak apa-apa beneran. Oh nggak capek, nah, oh saya kerja buat Tuhan. Jadi saya tuh orangnya nggak peduli saya. Pokoknya coplos, nah, ya dah. Apa yang Tuhan berikan saya sampaikan. Saudara mau terima syukur, nggak mau terima syukur. Yang penting nanti ketemu di surga apa enggak. Yang enggak ketinggalan, ya tidak bisa nyalah ke. Aku dulu sudah diperingatkan sama Pak Isa. Nah, kalau dia, aku nggak diperingatkan. Saya bilang, lu kok nggak ketemu? Gimana? Kok hilang? Sudah diperingatkan, tapi mengeraskan hati, ketinggalan. Nah, salahmu. Ya dah.
Nah, nanti kalau siapa tahu di antara saudara ada yang kedudukannya lebih tinggi, saya pulang dulu, saya mesti nyambut engkau loh. Nanti caranya di sana itu masuk pintu gerbang, itu kelompok yang pertama tingkatan paling bawah, itu mesti menyambut. Rantang-rantang, selamat datang di Firdaus. Wah, masuk. Jalan terus. Wah, tingkatannya lebih tinggi. Di sana, selamat datang di Firdaus. Nah, siapa tahu saya nyambut kamu akan rugi. Nah, kalau saya dulu yang memberikan pesan kok saya nyambut dia. Nah, saya bilang, Tuhan, jangan ya Tuhan, tolong dong, dia naik ya saya naik dong Tuhan. Nah, jadi jangan mau ketinggalan. Ya, tidak jaminan. Seperti yang saya katakan tadi, satu karunia Tuhan itu tidak merupakan jaminan bahwa engkau akan selamat. Tetapi pertobatan, ketaatan, kesetiaan melekat kepada Yesus terus itu suatu jaminan. Percaya itu suatu jaminan. Tapi karunia Tuhan tidak merupakan jaminan. Itu anugerah. Ada seorang wanita di mana pada waktu dia di SMA dia diberkati Tuhan luar biasa. Ya mau ujian, ya begini, Tuhan, kau kan kuasa. Aku ujian tidak bisa, aku mau sekolah Alkitab Tuhan, tapi ujian SMA saya jatuh sakit. Kalau engkau memang menghendaki aku sekolah Alkitab, tolong ujianku supaya aku lolos. Saudara tahu, di dalam ujian itu dia tidak belajar sama sekali. Kalau dia melihat Amerika Latin ini penghasilannya apa, dia langsung dapat lihat. Ada karung-karung jagung dilempar dimakan ayam. Lihat, oh jagung, tulis jagung. Jadi tiap jawaban dipimpin Tuhan, semua lulus. Nomor 2 satu sekolahan. Dan dia pada waktu sudah sekolah Alkitab, kemudian tengah jalan keluar karena dia kecewa. Dan akhirnya dia kawin dengan orang yang agama lain. Selama 3 tahun hidup menyangkal Yesus. Ya, sengsara. Akhirnya dia mengalami satu pukulan yang paling berat. Dia bertemu dengan Yesus kembali. Dan dia mengatakan, Tuhan, aku sekarang tidak mau meninggalkan engkau kembali. Baik Tuhan, di luar engkau. Dan akhirnya Tuhan Yesus bilang apa? Kamu berani ambil risiko? Ya Tuhan, aku tahu risikonya. Kalau suamiku pulang, dia melihat aku membaca firman-Mu dan aku akan kembali ke dalam tangan-Mu. Pasti aku diusir keluar. Betul, suaminya keluar kota datang. Dia lihat istrinya mulai baca Alkitab dan percaya. Langsung ditanya, kamu kembali Yesus? Ya. Pilih, besok aku ke kantor. Kalau engkau tetap dengan Yesus, aku pulang dari kantor tidak mau lihat wajahmu. Keluar dari rumah ini. Pilih antara Yesus atau aku. Saya. Dan dia berkata, aku pilih Yesus. Dia keluar. Dia sekarang hidup sendiri menjadi seorang penyiar untuk radio anak-anak Tuhan. Saudara tahu, saudara harus bayar dengan harga yang mahal. Kalau engkau diberikan, engkau dicintai Tuhan, engkau dikaruniai banyak, engkau tidak tetap melekat kepada Dia, engkau harus bayar. Harganya cukup mahal, saudara. Maka dari itu, segera lepaskan. Kalau sudah tahu salah, segera bebaskan. Akui di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan membebaskan engkau dan mengembalikan kedudukanmu semula. Jangan takut, apapun boleh terjadi. Dengan Yesus segala perkara dapat kita lakukan. Dalam Yeremia 17 ayat 1 sampai dengan 4 terlebih dahulu, dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada lohat mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka, sebagai peringatan terhadap mereka, mezbah-mezbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang. Harta kekayaanmu
dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal, sebab dalam murkaku api telah mencetus dan akan menyala untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba bacakan dan anak-anak-Mu mendengar. Tuhan, kalau firman-Mu pada hari ini cukup keras kepada anak-anak-Mu, justru Engkau mengasihi mereka, Tuhan, supaya mereka menjadi laskar-laskar yang pilihan, menjadi anak-anak Tuhan yang militan, dan bukan menjadi anak-anak Tuhan yang tidak pernah dewasa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu. Roh Kudus sendiri yang akan berbicara, dan kami ikat segala kuasa gelap, jangan turut ambil bagian dan suri firman Tuhanku ini. Dan kami tutup mulut-Mu, jangan Kau tambahi dan kurangi. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Yehuda, di dalam penglihatan daripada Nabi Yeremia ini, mengapa Yehuda yang kena? Dikatakan bahwa dosa Yehuda seperti batu yang diukir dengan pena besi yang matanya itu intan. Dosa itu demikian sudah melekat dan terukir. Mengapa ini sampai Yehuda mengalami perkara seperti ini? Padahal dia bangsa pilihan. Kenapa bangsa lain tidak diurusi Tuhan? Saudara dan saya bisa mengatakan apa? Itu orang yang tidak bertuhan. Salah malah berzina, malah berbuat menipu, berkatnya malah melimpah. Saya salah sedikit saja dipukul sampai bangkrut. Justru karena engkau anak Tuhan. Justru karena engkau disayang Tuhan. Kalau kamu bukan anak Tuhan, tidak pernah diurusi. Coba di antara saudara-saudara, siapa yang pernah ngurusi anak orang lain? Kalau anakmu sendiri, tidak nurut, geblek. Anak orang lain malah berani geblek. Anak saudara diajari sama anak orang lain. Yang digeblek anak saudara atau anaknya orang lain? Anak sendiri. Demikian juga anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan kalau diajari berbuat dosa oleh anak-anak iblis, yang diajar anak Tuhan. Bukan anak-anak iblis. Anak iblis malah jaya, malah diberi berkat sama setan. Sebab apa? Sebab bapaknya memang bapak setan. Dan dia senang kalau anak-anak Tuhan hilang. Jadi kalau saudara diajak dan mereka tambah diberkati, itu lumrah. Karena setannya senang. Ya benar, supaya anak Tuhan itu turut jadi anak saya. Nah, padahal saudara itu perhatikan. Harga jiwa saudara. Karena apa? Karena saudara hanya mengalami apa? Secara rohani, tidak secara jasmani. Sehingga saudara tidak mempunyai pengalaman yang nyata dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan tadi, tahu Tuhan tapi tidak mengenal Tuhan. Karena apa? Rohaninya sih tahu, jasmaninya tidak tahu. Tidak kenal. Kalau kenal itu harus rohani dan jasmani. Saudara kalau sudah mengenal jamahan Tuhan, luar biasa. Dunia itu tidak ada artinya lagi. Karena apa? Karena jamahan Tuhan itu luar biasa. Di dalam hati kita ada damai sejahtera. Tetapi kalau engkau sudah dijamah Tuhan secara jasmani, aduh, air mata tidak bisa kamu bendung. Saya tidak bisa membayangkan, kata-kata tidak ada yang dapat menggambarkan. Tuhan tidak ngomong apa-apa. Tuhan hanya ngomong, bisa, hanya nama saya disebut 3 kali. Tapi rambut saya dilus-lus. Bisa. 3 kali Tuhan menjamah saya. Saya tidak dapat berkata apa-apa. Hanya menangis. Karena Tuhan berbicara banyak. Dan dia berkata, aku mengasihi kamu lebih daripada ibu dan ayahmu. Aku mengasihi engkau lebih daripada dunia ini. Dan saya melihat bagaimana kasih Tuhan, saudara.
Luar biasa. Tubuh ini rasanya menjadi ringan. Dan semuanya menjadi kudus di hadapan hadirat Dia. Saya tidak pernah bisa melupakan Dia. Karena apa? Karena kasih-Nya. Maka pada waktu Dia mengatakan, tinggalkan semua untuk aku. Ya Tuhan. Maka pada waktu Dia tinggalkan, pergi. Aku utus engkau. Ya Tuhan. Dan meskipun saya harus meninggalkan anak istri, tidak menjadi soal. Tidak pernah masuk dalam pikiran saya, nanti istriku bagaimana, nanti anakku bagaimana. Tapi kita mempunyai keyakinan. Kenapa? Tuhanku lebih kuasa untuk memeliharakan dia daripada kalau aku suaminya ada di rumah di dekat dia. Ini loh saudara. Mengapa? Karena sudah mengalami jamahan dia. Engkau pribadi demi pribadi harus mengalaminya. Mintalah. Itu hak kita menjadi anak-anak Tuhan. Asal engkau menyenangkan hati dia, dia pasti mau datang untuk mengunjungi engkau khusus. Jamahan Yesus secara jasmani, itu Yesus pribadi, bukan Roh Allah Kudus. Jamahan Yesus di dalam hati, itu Roh Allah Kudus yang menjamah. Tetapi jamahan jasmani, Yesus pribadi, karena dia sudah pakai tubuh baru. Dia kalau menjamah, bisa dijamah, bisa dirasakan, bisa dipegang, dan bisa dinikmati, saudara tahu. Luar biasa Allah kita itu. Dan dia janji, jikalau engkau mengasihi aku, jikalau engkau menurut firmanku, apa saja yang kamu minta, aku berikan. Ini loh saudara. Dan ini janji daripada Allah kita. Kalau Yeremia dikasih tahu bahwa Allah kita, Allah yang adil, Allah yang menghukum. Padahal kita orang Kristen sekarang ditipu setan. Bukankah Yesus itu kasih? Hukum Taurat sudah dirubah. Dalam perjanjian lama, kalau kita mau kenal sifat Allah yang sejati, baca perjanjian lama. Perjanjian lama daripada Allah memimpin bangsa Israel, itu sifat Allah yang asli. Di mana salah hukum, ampun diampuni, minta tolong ditolong, mujizat dinyatakan. Apa Yesus? Sama enggak? Sama Allah yang di perjanjian lama. Nah, ini banyak orang Kristen yang mengatakan, oh enggak sama. Yesus di perjanjian baru kasih, tidak pernah dihukum. Kesaksian menyatakan, salah sedikit dihukum enggak? Hah? Pak, dihukum enggak Pak? Dihukum. Loh, kok tidak sama? Yesus tidak pernah berubah. Saudara harus belajar firman Tuhan, jangan ditipu setan. Sebab Yesus, status Yesus pada waktu di dalam dunia, dia manusia tulen. Dia justru memberi contoh kepada kita bagaimana menjadi manusia yang diperkenan Allah. Ini loh saudara, kita kerap kali ditipu oleh setan. Yesus tidak gitu kok. Sehingga bilang, dosa tidak apa-apa. Kristen minta ampun, sudah ampun. Nanti dosa lagi. Minta ampun, dosa lagi. Minta ampun, dosa lagi. Minta ampun. Sampai kiamat dosa terus. Saudara tahu, pertobatan tidak kembali kepada masa yang lalu. Tetapi banyak orang Kristen yang apa? Justru kembali masa yang lalu. Sebab masa yang lalu manis secara daging. Tapi kalau saudara sudah mencari orang Kristen yang sungguh, dunia tidak ada artinya. Semua ditinggalkan. Dan hanya Yesus. Sebab turut Yesus dapat segala-galanya. Surga dan dunia. Ini banyak orang Kristen ditipu. Miskin di dunia tidak apa-apa. Asal kaya di surga. Siapa bilang? Alkitab tidak pernah bilang begitu. Miskin di dunia. Allah Yesus sudah berjanji, kalau engkau percaya kepadaku, engkau akan naik terus ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak akan turun. Engkau akan memberi pinjam dan tidak pinjam.
Ini saudara, ini janji daripada Allah. Tidak ada kitab yang lain daripada kitab perjanjian ini. Kitab ini disebut kitab perjanjian karena perjanjian antara Allah dan kita. Kita menggenapkan pihak kita, Allah akan menggenapkan pihaknya. Yang tergantung daripada pihak yang mana yang membatalkan. Kalau Yehuda dikatakan engkau dosa harus dihukum. Aku membiarkan harta kekayaanmu, segala barang perbendaharmu akan kuberikan dirampas. Jadi kalau saudara-saudara sekarang di dalam situasi, di dalam keadaan, sedang dalam penderitaan, apa yang saudara lakukan? Itu yang menjadi masalahnya toh. Aku sudah dalam keadaan begini, kok sudah bertobat, tapi kok tidak tolong-tolong ya? Ya bertobatnya cuma sedetik. Nanti dia ngomel lagi. Waktu berdoa, ya betul aku salah Tuhan, ampuni. Ampun, keluar lihat kenyataan, ngomel lagi. Lah ya jatuh bangun sampai kiamat ya jatuh bangun terus, nggak pernah masuk naik ke tingkat yang tinggi. Kenapa bangsa Israel tidak masuk Kanaan? Hah? Ngomel. Kenapa bangsa Israel tidak masuk Kanaan? Ngomel. Kenapa Musa tidak masuk Kanaan? Karena mulut. Musa mengatakan di dalam bangsa Israel pada waktu dia minta air. Lalu dia mengatakan, apakah aku harus mengeluarkan air? Kamu bangsa yang durhaka. Wah. Malah ngutusi bangsa Israel. Allah marah. Karena engkau tidak memuliakan aku, engkau tidak masuk Kanaan. Saya dulunya tidak tahu, tapi hal itu ditulis di dalam Mazmur Daud. Di dalam Mazmur Daud, kita akan melihat bahwa Musa tidak masuk Kanaan. Mazmur Daud 106, ayat yang ke-32 dan 33. Mereka menggusarkan dia Tuhan dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena sebab mereka memaiskan hatinya, sehingga lihat Musa teledor dengan kata-katanya. Orang berkata, oh gara-gara Musa mukul batu. Dia teledor dengan kata-katanya, dia kena celaka. Karena apa hatinya? Pahit. Jadi, bapak tadi, yang saksi tadi, kenapa teledor kata-katanya jadi marah? Hatinya pahit. Hati-hati. Jadi kalau kecewa, itu hatinya apa? Pahit. Itu berbahaya. Jangan sekali-kali kita tinggalkan melekat dengan Tuhan. Sebab iblis selalu seperti singa, mengintai terus. Lubang sedikit masuk dan akhirnya terjerumus. Saudara tahu, saya sendiri mengalami. Jangan dikira bahwa hamba Tuhan itu pasti safe. Malah yang ngintai itu labah banyak. Tapi kita hidup di dalam jalan Tuhan yang dibatasi dengan kaca, tidak usah takut. Setan tidak berani masuk jalan sini kalau kita tidak keluar. Saya pada waktu ke Australia, pelayanan datang minta. Lalu saya bilang, maaf, saya datang ke sini untuk rekreasi dengan anak istri saya. Belum tentu saya melayani. Tapi nanti malam saya akan berdoa dan Tuhan jawab bagaimana. Saya berdoa, Tuhan, permintaan pelayanan banyak. Engkau tahu juga aku rekreasi dan pergi ke sini ya rekreasi dengan anak istri. Apakah aku harus melayani Tuhan? Tuhan memberikan lihat saya gini. Saya pakai piyama. Piyama saya bagus. Tapi sampai di sini jas pantalon. Lalu pakai kap merah, hijau, kuning, abang hijau. Saya bilang, loh kok lucu sih piyama saya ini Tuhan. Bawahnya jas tapi kok abang hijau. Terus Tuhan bilang, coba ngasah. Saya badut. Saya pelawak. Saya bilang. Terus Tuhan mengatakan, kamu itu istirahat. Pakai piyama kan istirahat. Tetapi kalau kamu mau melayani disambung dengan jas pantalon.
Tetapi warnanya macam-macam karena apa? Beraliran gereja macam-macam. Lalu kamu seperti apa? Pelawak. Pelawak itu dia berbicara tetapi tidak sungguh-sungguh, hanya menyenangkan manusia. Kalau engkau istirahat, istirahat. Kalau engkau melayani, melayani. Jangan dicampur dengan rekreasi. Karena tugasmu lain daripada orang lain. Lalu saya bilang, oh jadi tidak boleh Tuhan. Ya, total 1 bulan rekreasi. Besok saya kasih tahu, Yusa tidak melayani sekalipun. Ribut. Hamba-hamba Tuhan bilang apa? Hamba Tuhan kayak apa model situ? Harus siap di mana-mana. Saya bilang, hamba Tuhan ini wong kacung kok. Saya bilang, kalau Tuhan bilang tidak, ya tidak. Kamu mungkin hamba Tuhan yang punya kuasa, yang diberi otoritas. Tapi saya tidak diberi otoritas, sebab saya utusan khusus. Dia mengatakan, libur, libur. Saya libur. Wah, 1 bulan penuh. Lalu kita mau pergi ke Gunung Salju. Kan orang Indonesia selalu kepingin kalau ada salju. Anak saya mengatakan begini, yuk Pak, pergi ke Gunung Salju, ya kita berdoa dulu. Setiap minggu kita puasa loh. Hari Rabu puasa, berdoa. Tuhan mengatakan, jangan berangkat ini, minggu depan. Oh. Padahal menurut orang Sydney, Australia, 3 minggunya akan datang. Barusan top-topnya paling bagus salju. Tapi Tuhan mengatakan, minggu depan berangkat. Oke, saya bilang, saya berangkat minggu depan. Saya sewa mobil, saya berangkat ke sana. Saudara tahu, suasananya luar biasa. Panas, sebab istri saya itu perlu jalan cepat, tetapi tidak ngek-ngek. Sebab dia kalau naik mobil, berhenti-berhenti itu tumpah. Jadi saya mengatakan, Tuhan berikan suasana yang panas sampai di bawah gunung. Wah, 500 kilo ditempuh dalam waktu 5 jam. Rata-rata 100 kilo. Nah, model saya yang nyoper. Pokoknya saya lihat 110. Kebut saya, 110. Bolehnya 110. Lalu saya pernah tanya Tuhan, Tuhan, tak kebutnya sih Tuhan, mobil ini kok bagus. Boleh ya Tuhan, tapi tidak ada polisi, aku dicekal loh Tuhan. Engkau tolong lihat ya Tuhan, ada polisi enggak? Nakal, saya nakal, jangan niru loh ya. Sebab belum tentu saudara boleh. Lalu anak-anak, Pak, jalan berapa? Mas tak kebut toh. Nanti tak takon, untuk lah, Tuhan tak kebut ya. Tak coba ngepol ketok sedelok. Tak kebut cuma 150 habis. Tapi Tuhan bilang, cepat kurangi. Oh ya, kurangi. Jalan 110 ketemu polisi. Polisi ya. Itu loh saudara. Dan kita tiba di sana, anak-anak saya tuh apa? Ribut. Ributnya apa? Pak, ini payah ini Pak, kita harus berdoa. Berdoa apa? Cari WC yang ada airnya. Kalau di luar negeri mana ada WC dengan air? Semua kan pakai karpet, pakai tisu ya toh. Dan anak saya agak bisa keluar, takut. Wah, ini kamu sudah gede kok gini, saya bilang. Aduh, Tuhan ini bagaimana? Saya berdoa, Tuhan, anakku ini, maaf ya Tuhan, cari WC yang ada airnya, yang pakai air, jadi bawahnya itu pakai mosek, tidak karpetan gitu loh, hotel-hotel itu karpetan semua Tuhan. Kita sudah sampai di sana, saudara tahu. Di bawah jalanan itu ada satu villa. Kita sudah jam 5, mata saya itu bisa Tuhan, lihat tuh, itu ada villa itu, kelihatannya villa itu. Oh, tidur di situ, saya bilang. Stop. Putar. Masuk situ. Kita masuk. Saya tanya, berapa? Semalam 1 orang $14. Murah, saya bilang. Rata-rata 30, ini 14. Lihat masuk ke dalam, bagus semua. Ruangannya, semua disedia, ini kitchennya semua. Tapi pertama kali anak saya yang masuk apa? WC. Masuk. Wah, Tuhan. Saya bilang apa? Loh, kenapa? Mosek semua dan ada embernya. Ini tempat kita, Papa. Tuhan itu luar biasa. Sampai perkara yang kecil diurusi. Saudara tahu? Allah kita itu tertib luar biasa. Tidak pernah terlambat dan tidak pernah tergesa-gesa. Dan pada waktu kita pergi ke sana, besok paginya kita main salju.
Panasnya luar biasa. Anak-anak saya bilang apa? Lah kalau gini ya tidak pernah ngalami ya Pak. Hujan salju ya. Loh lah kamu kenapa? Minta panas. Ya tapi kita yang mesti ngalami hujan salju itu rasanya kayak apa? Kayak apa? Sembayang. Bapakmu punya langit dan bumi. Dia berkuasa memberikan kepada kamu. Jadi di sana sembayang. Tuhan, kami minta hujan salju ya Tuhan. Ngerasain saja. Sebentar lagi perpet setengah jam hujan salju. Sampai anak-anak saya itu jingkrak mainan salju. Bikin pop, bikin anu. Waduh, Tuhan kok sayang ya Pak. Sampai minta hujan salju di panas terik turun setengah jam. Saudara tahu. Kalau saudara sebagai anak-anak Tuhan secara duniawi, secara jasmani tidak ngalami, kapan engkau percaya bahwa Allahmu itu punya langit dan bumi yang menjadikan langit dan bumi? Engkau harus berani didik anakmu. Mungkin saudara mengatakan, ya aku tidak punya iman. Tapi kalau saudara berani bertindak, biarkan anakmu yang polos masih kecil itu, yang berdoa, Tuhanmu, Allahmu akan menggenapi. Praktekkan. Kalau tidak jadi, jangan mau jadi orang Kristen. Berani enggak? Enggak berani toh? Ya iya. Lah kalau bilang ya iya, ya enggak iya, ya enggak iya, enggak jadi. Iman. Dan sesuai dengan firman Tuhan, minta apa? Minta kepada Roh Al-Kudus lebih dahulu. Roma lebih dulu. Jadi pada waktu mereka minta, saya berdoa, Tuhan, boleh enggak? Minta. Maka aku akan beri. Oh, saya bilang, minta kepada bapakmu. Tidak saya yang minta. Sebab kalau saya yang minta, nanti anak-anak tidak punya pengalaman pribadi. Minta kepada bapakmu, engkau akan diberi. Ya berdoa. Setengah jam turun salju. Luar biasa Tuhan. Lalu anak perempuan saya kepingin bunga Edelweiss. Edelweiss tahu dah? Bunga yang tidak pernah layu itu. Dia bilang, Mah, di sini mesti ada Edelweiss. Cari-cari tidak ada. Kamu minta sama Allahmu, bapakmu nanti diberi. Di hotel ada bunga Edelweiss segebung. Segebung. Begini. Banyak. Lalu malamnya saya berdoa. Tuhan, itu bunga. Anakku perempuan ini kepingin. Tuhan ngomong sama saya. Mintaan sama yang punya hotel. Nanti tak gerak ke hati ini. Biar dikasihkan kamu semua. Semua. Padahal 10 biji $3. Segebuk. Lalu saya bilang sama anak saya pagi-pagi. Nanti kita mau pulang ya. Sudah 3 hari di sana. Kamu kan kepingin Edelweiss. Itu loh mintaan. Itu milikmu. Masa papa berdoa. Dia berdoa, Tuhan, aku minta ya Tuhan. Itu. Dituding sama dia. Itu. Lalu waktu pulang, saya yang punya hotel, saya ngomong sama dia. Kasih souvenir sama saya dong. Saya bilang, saya sudah tinggal di sini 3 hari. Lalu dia mengatakan, apa? Hem saya? Oh enggak, bau. Saya bilang, apa kamu minta? Bungamu yang di jendela itu loh. 1 kebung itu. Kamu mau itu? Iya. Ambil. Berapa? Semuanya. Anak saya langsung lari. Puji Tuhan. Bawa pulang. Sekebung. Dia bilang, Tuhan kok luar biasa ya Pak. Padahal ngumpul ini setengah mati loh Pak ini. Tapi Tuhan itu Allahmu yang luar biasa. Anak-anak kita harus mengalami perkara-perkara yang nyata dengan iya. Nanti anakmu engkau tinggal di mana tidak akan kau khawatir. Karena apa? Dia punya Yesus Allah yang berkuasa. Yang menuntun langkah-langkahnya. Langkah demi langkah. Firman Tuhan selanjutnya mengatakan kepada kita dalam ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. 3 perkara. Saudara perhatikan. Di mana saudara termasuk di sini. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Pertama. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kedua. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dia akan seperti semak bulus di padang belantara. Dia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Dia akan tinggal di tanah hangus di padang gurun. Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Loh, sekarang keadaan saudara ini bagaimana?
sedang dalam keadaan problema, sedang ditinggalkan, sedang tidak menghasilkan apa-apa, sedang di dalam keadaan kejepit, saudara berada di padang gurun yang sepi kosong. Tetapi hal ini mengapa terjadi? Pasti saudara terletak di salah satu daripada ketiga hal ini. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jikalau saudara mengandalkan manusia yang lain, mengharapkan pertolongan manusia yang lain, saudara dikatakan terkutuk. Apakah hal itu dapat diberkati? Tidak. Perhatikan, saudara pada waktu di dalam kesulitan yang saudara cari siapa? Lari kepada hamba Tuhan atau kepada saudara seiman atau tidak? Atau lari kepada saudaramu yang lebih kaya? Atau saudaramu yang lebih rohani? Apakah pendeta itu tidak hamba Tuhan, tidak manusia? Apakah saudaramu seiman tidak manusia? Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang berharap pada manusia. Saya kalau ada masalah apa-apa, saya kepada Tuhan. Bukan berarti saudara tidak boleh datang kepada manusia. Jangan salah mengerti loh. Tetapi saudara harus datang dulu di hadapan Tuhan, mengatakan, Tuhan, Roh Kudus, Engkau adalah penolongku, pemimpinku, penuntunku, yang memberikan tahu apa yang akan datang. Apa yang saya harus berbuat, Tuhan. Aku mengalami musibah ini. Loh. Lalu kalau Tuhan mengatakan, datang ke tempat saudaramu itu. Nah, saudara baru datang kepada manusia. Tetapi tidak terkutuk karena itu ditunjuk oleh Tuhan. Ngerti enggak? Jadi bukan tidak boleh. Boleh, tetapi atas petunjuk dan hikmat dari Tuhan. Mungkin saudara mengatakan, lah aku tidak bisa dengar, tidak ngerti petunjuknya Tuhan. Kalau saudara tidak mengerti petunjuk Tuhan, gampang. Doanya begini, Tuhan, ini loh keadaan saya, demikian parah, menghadapi keadaan gini, ampuni ya Tuhan segala dosa-dosa saya. Sekarang apa yang saya harus berbuat Tuhan? Karena Engkau tahu bahwa aku tidak peka, tolong ya Tuhan, langkahku ini tuntun dan pimpin sampai kepada yang Engkau kehendaki. Gampang tak? Enak. Seperti seorang anak Tuhan yang dia di dalam kesulitan, istrinya mau melahirkan, tidak punya duit. Ini Jakarta. Anaknya mau lahir, istrinya di rumah sakit, tidak punya duit untuk nebus. Dia kerja tidak dapat. Lalu dia belum anak Tuhan dulunya. Lalu istrinya anak Tuhan. Lalu dia bilang, aku kerja kok bangkrut terus, sekarang istriku tidak bisa ditebus, ini bagaimana ini? Akhirnya dia lihat gambar Tuhan Yesus di dalam kamarnya itu, dia bertelut. Yesus, Tuhan, kalau Engkau memang ada, tolong saya ya, dapat duit nebus istriku. Istriku kan anakmu yang baik, dan aku mau menjadi muridmu. Langsung dia bilang, tuntun langkahku supaya saya keluar. Dia tidak dengar apa-apa. Dia keluar. Langkahnya itu dituntun Tuhan sampai ketemu temannya yang sudah puluhan tahun tidak pernah ketemu. Kamu kok? Wah, bagaimana? Kok loyo gitu? Wah, sedang peot. Saya disuruh cari orang. Kamu kerja sama saya. Kamu minta bayaran berapa? Saya bayar. Ya, oke. Besok saya kerja. Tapi saya hari ini mau ambil istri saya di rumah sakit, mau keluar melahirkan. Oh, istri melahirkan? Ayo, kamu butuh berapa? Loyo pasti tidak punya duit kamu. Nah, terus dia bilang, iya. Butuh berapa? Ini, 300.000. Ambil. Bayangin, saudara. Ini langkah doa dan iman. Jadi jangan khawatir. Di dalam perkara ini, harap sama Tuhan lebih dahulu. Nanti Tuhan memberikan petunjuk dan pertolongan jalan keluar. Karena firman Tuhan mengatakan engkau tidak akan dicobai lebih dari kekuatanmu. Pada masanya engkau diberikan jalan keluar. Jadi di dalam penderitaan, di dalam masalah yang tidak bisa keluar, berdoa, ucapkan syukur, tetapi bertobat lebih dahulu. Mengapa aku tidak dapat keluar? 3 perkara ini. 1, mesti engkau mengandalkan manusia. Pasti tidak akan keluar. 2, mengandalkan kekuatan diri sendiri. Engkau akan menjadi terkutuk. 3,
hatinya menjauh dari Tuhan, kecewa terhadap Tuhan. Gerutu. Kalau engkau gerutu, tidak akan masuk Kanaan. Tidak akan terselesaikan masalahmu. Hati-hati, ibu-ibu yang paling suka gerutu. Kalau engkau gerutu, engkau berarti menjauh dari Allah. Maka setan menuntut, terkutuk dia. Berkat tidak akan tiba. Tetapi apa yang dijanjikan Tuhan? Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini bukti, saudara. Kalau anak Tuhan yang turut Tuhan sungguh-sungguh, ini bukti. Dan saya alami. Tidak pernah kurang. Naik terus. Tidak pernah khawatir, tidak pernah susah. Tidak ada masalah. Ada kekeringan, kita tidak takut. Ada bencana, bakar-bakaran, ketawa saja. Yang dibakar ya barang dunia. Prinsip saya gitu. Kalau hilang, kalau dicuri orang, kalau rusak, saya bilang, puji Tuhan. Loh, kenapa kok malah puji Tuhan? Nah, Tuhan tahu. Kalau ini barangku rusak, tapi harus periksa dulu. Salahku apa, Tuhan minta ampun. Setelah minta ampun, Tuhan pasti ganti yang lebih baik. Berani enggak gitu? Ini loh, saudara. Sebab ini firman Tuhan. Barang siapa berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, Tuhan akan bertindak menjadi sumber yang tidak pernah kering. Ya, luar biasa Allah kita itu. Allah kita yang menjanjikan segala perkara. Kenapa kita takut? Baru kantongnya kempes saja sudah, matanya sudah lirik sana. Bagaimana ya? Sudah kebingungan. Makanya untuk mencapai tingkat ini, saudara harus dididik dari bawah. Mengalami dulu kesulitan, ditolong sedikit demi sedikit, naik. Sebabnya apa? Sebab kalau tidak, saudara nanti tidak kuat. Ini. Tapi kalau engkau sudah lolos, naik terus. Tidak pernah kekurangan. Karena dia tidak berhenti menghasilkan buah. Buahnya bertambah-tambah terus. Buah-buah roh dan kebenaran menjadi berkat bagi sesama manusia, kemuliaan bagi nama Allah. Ini harus menjadi bagian kita, saudara. Allah menjanjikan hari ini, jangan engkau khawatir, jangan engkau takut, apapun boleh terjadi. Tapi kalau engkau berharap dan mengandalkan Allahmu, masanya akan tiba, engkau pasti keluar dan Allahmu akan dipermuliakan. Amin.